Belakangan ini lagi rame banget nih di internet soal layanan baru yang namanya, wah keren banget, internet rakyat. Katanya sih ini internet kencang tapi harganya murah banget. Kombinasi yang kedengerannya kayak mimpi kan? Oke, kita bakal bedah tuntas. Apa sih sebenarnya internet rakyat ini? Nah, ini dia pertanyaannya. Biasanya kan kita disuruh milih ya, mau yang cepat tapi bikin kantong bolong, atau yang murah tapi ya gitu deh, bikin emosi. Tapi gimana kalau ternyata ada pilihan ketiga? Kita mulai dari kecepatannya dulu. Layanan ini nawarin speed sampai 100 Mbps. Wah, ini sih udah lebih dari cukup ya buat streaming film kualitas tinggi, main game online tanpa nge-lag, atau WFH dengan lancar jaya. Keren kan? Eits, tapi tunggu dulu. Harganya berapa? Dan ini dia yang bikin semua orang heboh. Rp100.000 sebulan? Iya, kamu nggak salah dengar kok. 100 Mbps cuma cepek. Ini kombinasi yang bener-bener susah dipercaya. Jadi, poin utamanya ya ini. Inilah jantung dari internet rakyat. Ngasih akses internet super ngebut dengan harga yang, jujur aja, merakyat banget. Bisa dijangkau sama lebih banyak orang. Pasti pada penasaran kan, kok bisa sih semurah itu? Gimana caranya? Apa rahasia di balik penawaran yang luar biasa ini? Yuk kita intip teknologi dan siapa aja yang ada di belakangnya. Kuncinya ada di teknologi yang namanya 5G Fixed Wireless Access atau disingkat FWA. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak kita pakai sinyal 5G yang super kenceng, tapi difokusin buat jadi koneksi Wi-Fi di rumah kita. Nah, yang bikin ini jadi terobosan adalah penggunaan arsitektur Open RAN. Artinya, mereka jadi lebih fleksibel, nggak harus pakai perangkat dari satu merek aja, jadi biayanya bisa ditekan abis-abisan. Dan ini jadi salah satu jaringan komersial pertama yang pakai teknologi kayak gini di Indonesia loh. Proyek segede ini jelas nggak dikerjain sendirian. Ini tuh hasil keroyokan raksasa teknologi. Di balik nama Search ada kerjasama bareng Orex SAI. Ini perusahaan gabungan dari dua nama besar Jepang, NTT Docomo dan NEC Corporation. Belum lagi dukungan dari banyak pemain besar lainnya di industri jaringan. Keren banget kan? Kata Presiden Direktur Search Pak Yun Marketatmo, tujuannya emang jelas banget. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi gimana caranya biar makin banyak orang di Indonesia bisa nikmatin internet kenceng dengan harga yang masuk akal. Sebuah misi yang patut kita acungi jempol. Oke, kita udah taruh teknologinya, misinya juga udah jelas. Terus, dengan 100.000 sebulan itu, kita dapat apa aja sih? Yuk kita bongkar paket lengkapnya. Pertama, kamu bakal dapat perangkatnya. Ini modem yang nanti dipasang di rumah. Dan ini bukan modem biasa loh. Desain antenanya itu Omni Antena yang dirancang khusus biar bisa nangkep sinyal paling bagus dan nyebarin Wi-Fi di rumah dengan performa maksimal. Oke, kita rangkum ya. Dengan Rp100.000, kamu dapat kecepatan 100 Mbps, kuota unlimited alias tanpa batas, modemnya dipinjemin gratis, dan khusus pelanggan baru, bulan pertama juga gratis. Wah, ini sih paketnya benar-benar juara. Nah, ini dia pertanyaan paling krusial buat kita semua. Setelah ngelihat semua keunggulannya, pertanyaannya adalah, udah ada belum ya di daerah kita? Jadi, coba deh bayangin, kira-kira kamu termasuk orang yang beruntung bisa nikmatin layanan ini sekarang atau enggak ya? Kalau kita lihat dari peta jangkauannya, untuk saat ini layanan internet rakyat lagi dalam tahap peluncuran di beberapa wilayah di Pulau Jawa, terus juga ada di Maluku dan Papua. Kalau kamu tinggal di salah satu area itu, selamat ya. Buat yang belum, sabar dulu, katanya sih mereka bakal terus memperluas jaringannya ke depan. Buat kamu yang udah masuk area jangkauan dan tertarik banget pengen coba, tenang aja. Cara daftarnya gampang banget kok, kita lihat bareng-barengnya langkahnya. Kamu bisa mulai proses pra-pendaftarannya lewat salah satu dari dua website resmi mereka. Bisa di internetrakyat.id atau mytelemedia.id. Tinggal pilih salah satu aja. Prosesnya dibikin sesimpel mungkin. Cuma ada 6 langkah gampang. Pertama, buka situsnya. Terus, isi data diri kamu, kayak nama, email, sama nomor telepon. Lanjut isi alamat sesuai KTP. Nah, bagian yang paling penting, kamu harus tandain lokasi persis rumah kamu di peta yang ada. Kalau udah, tinggal setujui syarat dan ketentuan, terus klik registrasi. Udah gitu doang. Nanti tim mereka yang bakal hubungin kamu kalau area kamu udah siap. Jadi, setelah kita lihat semuanya, teknologinya, harganya yang luar biasa, dan misinya, pertanyaan besarnya adalah, apakah inisiatif kayak internet rakyat ini bakal jadi sebuah game changer? Mungkinkah ini jadi awal dari sebuah era baru, di mana internet cepat dan terjangkau itu bukan lagi kemewahan, tapi jadi hak buat semua rakyat Indonesia?
Cuma waktu yang bisa menjawabnya.